skill dan good leader, karena Bapak Ibu sekalian di sini adalah lumayan dan leader di pekerjaan di masing-masing di keseharian. Oke, untuk itu kita akan mengadakan Handayani dan juga disupport oleh Pak Johnson sendiri yang kebetulan dia hari ini tidak bisa hadir. Sebelum perkenalkan nama saya dulu deh, Handayani. Ya. Aduh, berganti. Nama saya Handayani, panggil aja Coach Handa ya. Kalau kita friendly santai aja kita 2 hari ini nggak usah pegang. Coach Handa, kebetulan saya adalah banyak bergerak di bidang marketing ya. Saya adalah di bidang marketing ya. Johnson juga beberapa saya juga lama di perusahaan farmasi, jadi memang kita diskusi apapun leadership semua sama. Kemudian produk eksekutif di Jakarta, training, kemudian sampai kepada product manager. Itu adalah di farmasi. Dan area ekspertis saya seputar marketing, business development, communication skill, negosiasi, kemudian selling skill. Kira-kira memang lebih baik ke selling dan marketing, dan juga leadership, coaching, juga forecasting, NLP dan sebagainya. Kira-kira itu yang bisa support para audiens sekalian. Nah, ini adalah saya sudah 28 tahun di dunia marketing, sudah lama ya. Nggak lama sih, masih 28 ya. Kebetulan kontaknya kalau mungkin mau kontak person adalah di Johnson dengan Ibu Marinella, dengan email adalah info training dan sebagainya. Kira-kira ini adalah introduksi dari saya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di hari ini. Jadi yang ini kepala cabang, ini calon kepala cabang. Amin. Amin. Semuanya sukses di sini. Oke, terima kasih atas perkenalannya ya. Prisma Dara Pasti bisa. BPR Prisma Dara. Yes, pasti bisa. Dahsyat, 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 luar biasa. Bedanya pemimpin sama pimpinan. Nanti ada rahasia juga. Ya sama, tadi kita sudah ada rahasia, betul sekali. Ketika kita sudah bisa mampu mempengaruhi, maka kita lebih mudah mengarahkan. Tapi kalau kita mungkin masih belum bisa terlalu mempengaruhi, kita malah kadang diarahkan anak buah. Betul sekali kata Pak Indra. Mungkin sampai di mana-mana pasti akan terjadi. Mengarahkan dari sini kan, tapi kalau yang mengarahkan, kalau bekerja melalui orang lain, bekerja melalui orang lain adalah bekerja dengan memanfaatkan keahlian masing-masing orang. Organisasi. Tapi Anda jangan lupakan ini, jadi jangan di sini saja. Anda berputar. Saya nggak begitu pintar komputer misalnya. Anak saya lebih manis kalau bikin apa-apa ya, nggak apa-apa, bekerja dengan saya. Kita sambil mempelajari dia, kita edukasi juga. Dia sudah laporan, kita nggak usah laporan, dia laporan duluan. Itu yang dicari. Tapi jangan lupa, dia tetap harus treat. Contoh, dikasih challenge, oh berarti dia kandidatnya kepala cabang nih, karena Anda kaderisasi kan. Yang 2 orang ini udah kelihatan dia calon pemimpin masa depan. Anda bisa treat juga. Tapi yang perlu saya pesankan, takutnya bisa saya lupa ya kalau pas di leaders harus tahu prioritas. Besok juga ada 7 habit, cuma saya nggak bisa maksimal karena bukan training 7 habit, tapi saya sedikit curi biar untuk bekal Bapak Ibu 7 habit itu juga untuk prioritas. Jadi ya motif ini gambaran aja motivasi, self esteem, empati, decision maker, kira-kira komponen dari seorang leader. Muncul kurang pede. Biasanya baik bilang tadi kita di Target leader pasti yang acuannya adalah profit tinggi. Bagaimana mengatur profit tinggi? Jelas pada KPI ya kan? Kita pasti membuat KPI bagi kita sendiri maupun anak buah. Personal individu, KPI unit, Pak Hendra juga punya KPI sendiri, dan juga organisasi besar juga pasti punya KPI. Jadi kita kan bisa kan kalau bikin KPI di awal tahun kan lihat KPI perusahaan dulu, baru divisi, turun sambil KPI baru personal. Kemudian bagaimana target inisiasi dan juga kreativitas dalam menjawab problem, potensial problem, itu tadi grid A tadi. Grid A employee itu juga harus hafal, harus tahu dengan kultur need dari bos itu apa. Jadi kita juga harus tahu need anak buah, tapi anak buah juga harus nge-need-nya pimpinan. Oh, Bu Maya itu need-nya pagi harus senangnya disapa dulu. Kadang anak buah harus ngerti memang seperti itu kulturnya di kantor. Bu Maya itu need-nya kalau pagi itu
Makanya kita sebaiknya kan saya nggak suka ramalan-ramalan, sebetulnya nggak ada kepikiran diramal orang kayaknya jadi oh ada nanti ini sugesti. Karena ke bawah terus. Jangan mendengarkan tuh, jangan mendengarkan yang negatif karena masuk. Makanya kalau ramal baik kalau nanti jadi orang kaya dengerin nggak apa-apa. Orang kaya, oh suaminya ganteng loh nanti saya lihat itu suaminya ganteng, oh iya nggak apa-apa, positif masukin. Tapi yang negatif jangan. Sama dengan kita treat anak buah, kamu nggak bisa semua dia nanti. Ya memang hari ini kamu nggak bisa ini, tapi aku ini kamu bisa coba latihan ini. Saya kasih tugas ya, bikin PPT ini. Masih ada tadi, lepaslah bola lampu tadi. Kira-kira pecah nggak keramik kita? Ini ya, sekarang kita latihan. Bijak ya. Oh, pecah. Bijak. Pakai gas ini. Kaca di bawah. Bijak. Bom. Oh ya betul bijak. Jadi padahal memang dia harus di depan. Apapun yang terjadi dia pasang badan. Iya. Harusnya itu jiwa kan. Oh tentara mau ditembak, saya dulu daripada anak saya. Kalau memang benar. Contoh, ketika kita jadi pemimpin, saya beri contoh saya dengan tim, saya lebih baik gontok-gontokan di dalam, tapi di luar fine. Kecuali kita memang ada masalah yang memang eksternal tadi yang kita memang harus butuh atasan yang lebih tinggi. Tapi selama saya bisa atau kita tidak bisa menyelesaikan intern, itu tonjok-tonjokan aja nggak apa-apa. Tapi kan demi perusahaan, bukan tonjokan personal ya, tapi benar-benar kemarin kita cerita based on company. Jadi kita sekarang fighting ya, kita arguing bla bla bla. Tapi ketika di depan anak foto, mana itu anak apa? Saya Pak, oh ya memang sorry Pak, saya yang salah. Meskipun yang salah anak buah, saya salah input, banyak karena dimakan angka-angka. Pasang badan itu sebenarnya yang diinginkan anak perusahaan, karena di pasang badan apapun yang terjadi, karena salahnya anak pun kan berarti salahnya Iya. pimpinan. Meskipun oh salahnya ini ya itu sebetulnya kurang pas sebetulnya ya itu bisa dilatih. Nah tapi memang itu kan based on dari karakteristik masing-masing orang lagi. Tapi bisa ini hanya sebagai gambaran sebaiknya memang ide seperti itu. Memang yang salah maaf kemarin boleh juga kemarin ya memang ini salah saya karena anak saya kurang teliti. Kemarin saya memang lost check. Tetap kita mengakui salah saya. Baik saya meskipun bisa yang prestasi saya ya kita tuh kan bisa prestasi otomatis saya juga bagus karena anak kita bagus. Balikannya kalau mereka jelek saya juga jelek. Sebenarnya itu yang diinginkan sama jiwa kan itu jiwa itu. Nah, sekarang balik lagi ke teman atau leader yang memang melempar tanggung jawab. Ya mungkin bisa di-coaching dulu. Jadi mungkin apa misalnya apalagi masalah keuangan gitu jadi dia takut. Beda dengan ini kan kesalahan macam-macam. Kalau kesalahan krusial ya seperti tadi compliant, kepatuhan, berarti kan sudah individual. Misalnya anak kita memang cheating, main angka, itu beda. Jadi kita berhak melaporkan karena memang bukan kita melempar tanggung jawab sebetulnya. Pak saya sudah memberi ini contoh kasus yang A gitu ya. Saya sudah menasihati, saya sudah memang beberapa kali nggak apa-apa, memang bukan melempar tanggung jawab, tapi memang dia tetap salah saya Pak, saya kurang cek sehingga saya kecolongan. Nah, itu sebenarnya bukan tidak melempar tanggung jawab. Tapi kalau nggak tahu Pak, nah itu yang kata Pak Nanti tadi, ya itu sebenarnya kita tidak harapkan. Kok bisa nggak tahu tetap salah. Contoh kecil yang kemarin saya ceritakan Jepang saya beli, kita bisa mempengaruhi. Dia bisa nggak mempengaruhi untuk berbuat baik, untuk begini mengarahkannya. Ketika disuruh lempar berarti ada yang salah, ada fase itu. Pengaruhnya kan leadership kan harus, karena semua teori semua definisi adalah kata kuncinya mempengaruhi, mengarahkan. Mungkin itu yang mungkin kurang. Jadi mungkin dia kurang mengarahkan atau dia delegasinya terlalu over, bisa kan Bu? Saya terlalu percaya sama Bu Pepi, saya over delegating, dia nggak cek. Tapi ketika Bu Pepi salah, saya nggak ikut lihat kok, tetap aja dia yang salah. Jadi seharusnya seorang pemimpin itu harus pasang badan ya. Dan ketika di unit tersebut melakukan kesalahan, walaupun anak buah yang melakukan, tetap pemimpinnya yang pasang badan.